Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pembimbing dari mata kuliah Riset Pemasaran. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Armila dan rekan saya Wiwit Febriana, dan yang selanjutnya ada Zihmur Ningrum, dan yang terakhir ada Hanindya Amelia Putri. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan yaitu yang berjudul Pemetaan Literatur 1. Selanjutnya ini ada foto dari anggota kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Mila. Terus yang kedua ada Wiwit, dan yang ketiga ada Arum, dan yang keempat yaitu ada Hanin. Selanjutnya dari tema pemetaan literatur 1, pokok pembahasan yang akan kami bahas itu ada 4. Yang pertama yaitu pencarian literatur atau referensi penelitian. Yang kedua ada jenis-jenis literatur yang layak untuk dijadikan referensi. Yang ketiga ada sumber literatur primer, dan yang terakhir ada sumber literatur sekunder. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas ke pencarian literatur, nah di sini kita bahas dulu nih tentang apa sih definisi dari atau pengertian dari literatur. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya apa sih pengertian dari literatur. Nah, di sini saya akan mengulang pengertian dari literatur adalah semua sumber informasi yang dapat dijadikan rujukan atau referensi oleh penggunanya. Dengan kata lain, literatur tidak harus berupa tulisan, namun bisa juga dalam bentuk film, rekaman, dan benda lainnya yang dapat memberikan informasi bermanfaat bagi yang membutuhkan, ya, bagi penggunanya gitu kan. Nah, di sini tuh berarti dapat diartikan jadi literatur itu untuk rujukan, untuk memperkuat penelitian kita, mungkin untuk agar penelitian kita bisa lebih dipercaya lagi. Tapi di sini kita harus tetap memperhatikan topik apa yang sedang kita bahas, sehingga literatur atau referensi yang kita cari pun harus sama dengan topik yang akan kita bahas. Contohnya mungkin di bidang pemasaran, nah kita juga harus mencari referensi-referensi yang membahas tentang pemasaran. Nah, di sini tuh ternyata kita tidak hanya bisa mencari referensi itu dari jurnal, tapi ternyata bisa juga dari rekaman atau film. Tapi di sini juga harus sesuai dengan topik kita. Nah, tapi kita tuh mencari referensi juga atau mencari literatur itu harus memperhatikan juga bagaimana literatur yang layak untuk dijadikan rujukan untuk penelitian kita. Jadi referensi yang kita ambil itu tidak sembarangan, dan itu akan dijelaskan nanti oleh dijelaskan selanjutnya. Apa sih literatur yang layak tuh yang bagaimana gitu ya, untuk sebuah referensi itu. Dan selanjutnya yaitu pencarian literatur atau referensi penelitian. Penelusuran literatur adalah kegiatan mencari atau menemukan kembali informasi kepustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan dengan menggunakan bantuan literatur sekunder dan atau saran penelusuran lainnya. Tujuan penelusuran literatur untuk mendukung penelitian dan atau penulis ilmiah serta bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas
cara-cara mencari literatur. Nah, di sini tuh cara mencari literatur ada 4 ya. Yang pertama itu kita dapat mengunjungi perpustakaan dan mencari buku yang sesuai dengan topik yang akan dicari. Jadi kita yang pertama itu secara manual ya, kita tinggal datang ke perpustakaan, kemudian kita perpustakaan kampus atau perpustakaan kota, kita bisa langsung datang, terus kita bisa langsung cari buku-buku yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Contohnya kita mau penelitian tentang pemasaran, jadi buku yang kita cari itu harus yang bisa menunjang atau yang bisa memperkuat penelitian kita, yaitu tentang pemasaran. Nah, kita bisa langsung cari aja di perpustakaan itu buku-buku yang berkaitan dengan pemasaran. Nah, untuk cara yang kedua yaitu tadi kan kita sudah mencari dengan secara manual. Nah, ini kita bisa mencari dengan cara menggunakan internet, yaitu kita bisa mengunjungi situs penerbit jurnal, contohnya Sinta, Google Scholar. Baik teman-teman, mungkin di sini ada yang masih bingung cara mencari jurnal di Google Scholar. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar sama-sama nih bagaimana cara dan tahapan-tahapan mencari jurnal di Google Scholar. Baik teman-teman, sebelumnya di sini kita buka dulu ya Google. Nah, di Google itu kemudian kita klik Google Scholar. Nah, setelah itu akan muncul kita klik yang paling atas, itu ada tulisan Google Scholar. Nah, di sini tuh Google Scholar itu kalau di bahasa Indonesia itu namanya Google Cendekia. Nah, di Google Scholar ini di sini tuh banyak jurnal-jurnal yang bisa dijadikan referensi sama kita. Ada jurnal, ada buku-buku. Nah, yang itu tuh bisa mendukung penelitian kita. Dan di sini pastinya Google Scholar itu udah nggak asing ya di telinga mahasiswa, pasti udah pada kenal dengan Google Scholar. Nah, di sini kita mulai pencariannya. Pertama kita ketik di sini tuh pencarian kita atau topik pembahasannya apa. Nah, dan di sini pasti akan muncul banyak banget jurnal yang bisa kita pilih ya. Yang jelas di sini sesuai dengan topik atau kata kunci yang udah kita tulis tadi. Nah, di sini tuh seperti itu. Nah, dan di sini juga ada banyak banget jurnal yang bisa kita pilih, kita mau pilih yang mana. Dan selanjutnya di sini kita untuk melihat tahun. Nah, di sini tuh untuk melihat dari tahun berapa jurnal itu diterbitkan. Nah, dan di sini juga kita bisa custom nih, kita mau dari jurnal dari tahun berapa yang mau kita cari. Nah, di situ kita tinggal klik di situ, maka akan muncul jurnal-jurnal yang kita custom tadi, yaitu dari tahun berapa dan sampai tahun berapa terbitannya. Nah, kemudian untuk cara mendownload dari Google Scholar ini sangat gampang juga teman-teman. Nah, teman-teman di sini juga kita bisa mencari melalui nama dari penulisnya. Nah, contohnya seperti di atas. Nah, di situ udah terlihat, kemudian kita tinggal cari, maka akan muncul di situ hasil dari pencarian kita dan penulis tadi. Nah, kita cari lagi dengan di sini contohnya manajemen pemasaran. Nah, maka akan muncul juga manajemen pemasaran. Nah, di sini juga kita tinggal next, maka akan lebih banyak lagi jurnal yang akan kita dapatkan. Contohnya selanjutnya di sini ada hukum ekonomi syariah. Nah, banyak di sini kita tinggal
mencari dan sesuai dengan kata kunci atau sesuai dengan tadi si pengarangnya siapa. Dan kemudian di sini kita cara downloadnya itu gampang banget. Kalau yang udah ada tulisan PDF itu tinggal kita klik. Nah, di situ maka akan otomatis terdownload teman-teman. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan jurnal yang tidak ada tulisan PDF-nya untuk di sebelahnya. Nah, itu juga gampang teman-teman. Untuk cara mendownloadnya kita tinggal klik aja di situ yang warna biru. Nah, di situ tinggal klik. Nah, kemudian akan muncul seperti itu. Kita tinggal scroll ke bawah. Nah, terus scroll ke bawah, nanti di situ di bawah kata kunci ada full text. Nah, ada full text. Nah, di situ ada tulisan PDF. Nah, dari tulisan itu kita klik. Kemudian ada download. Nah, di situ tinggal kita klik maka akan terdownload teman-teman. Nah, ini hasil dari downloadan tadi yang tidak ada tulisan PDF di sampingnya. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Nah, untuk teman-teman semoga bisa dipahami dan selamat mencoba. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Wiwit Febriana. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Armila. Perkenalkan, nama saya Wiwit Febriana, NPM 027. Selanjutnya yaitu jenis literatur yang layak dijadikan referensi. Nah, menurut kelompok kami, di sini terdapat 5 sumber literatur yang layak dijadikan referensi. Yang pertama yaitu artikel atau jurnal ilmiah. Jadi, artikel atau jurnal ilmiah tersebut akan sangat membantu sebagai sumber literatur untuk kita yang sedang mencari referensi. Kita juga harus mencari artikel tersebut dengan bidang keilmuan yang sama seperti kita. Kita juga harus memperhatikan dan memilih sumber artikel atau jurnal dengan hasil penelitian terbaru. Nanti kita dapat menemukan penelitian terbaru dengan mencari artikel atau jurnal ilmiah yang terbit dalam kurun waktu 2-4 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, seminar atau proceeding. Apakah teman-teman tahu dengan proceeding? Jadi, proceeding ini mirip dengan jurnal. Proceeding ini merupakan tempat dipublikasikannya paper-paper. Dan perbedaannya dengan jurnal adalah proceeding hanya menerbitkan paper-paper yang diseminarkan dalam seminar atau konferensi tertentu. Jadi, proceeding ini bisa diartikan kumpulan dari paper-paper akademis yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis. Biasanya, proceeding ini didistribusikan sebagai buku cetakan setelah seminar selesai. Proceeding ini berisi kontribusi yang dihasilkan para peneliti dalam seminar tersebut. Hanya saja, proceeding seminar ini lebih dikhususkan pada hasil dari sebuah konferensi ilmiah. Sebuah proceeding seminar yang ilmiah telah melalui proses editing dan review yang ketat, serta memiliki ISBN atau ISSN. Yang ketiga yaitu tesis atau disertasi. Nah, tentunya tidak asing lagi bagi teman-teman apa yang dimaksud tesis atau disertasi. Jadi, tesis itu adalah tugas akhir jenjang magister S2. Tesis merupakan salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Kemudian, disertasi merupakan karya tulis resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan
penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih oleh seorang mahasiswa tersebut. Kita bisa mencari di internet seperti di situs Google Scholar, Microsoft Academic, IP Academia, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, buku. Buku merupakan sumber literatur untuk penulisan artikel atau jurnal ilmiah. Tetapi kita harus memperhatikan jika menggunakan buku sebagai sumber literatur, kita harus memperhatikan tahun terbit dan topik bahasan yang benar-benar terkait dengan topik atau tema yang kita buat. Karena buku merupakan sumber yang paling kita gunakan, disarankan untuk dapat menggunakan buku terbitan baru agar teori di dalamnya terupdate. Yang kelima yaitu media atau internet. Sumber literatur yang terakhir yang bisa kita gunakan adalah sumber media atau internet. Di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan jika kita menggunakan media atau internet sebagai literatur yang layak dijadikan referensi. Yang pertama yaitu artikel atau berita yang dimuat oleh media atau internet harus kredibel. Maksudnya itu harus yang berkualitas dan terpercaya. Kemudian yang kedua, data atau informasi yang diambil dari situs resmi dari pemerintah atau kementerian. Yang ketiga, blog atau tulisan dari pakar-pakar yang telah diakui oleh ahli dalam bidangnya. Kemudian yang keempat, kita harus mencari di situs resmi organisasi nasional atau internasional. Contohnya itu ICW, PBB, BPS, atau OKI. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Zihmurningrum. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zihmurningrum, NPM 028. Kita akan membahas literatur primer. Apa sih itu literatur primer? Literatur primer adalah jenis literatur yang dibuat dari hasil penelitian di mana isinya itu belum pernah diterbitkan oleh orang lain sebelumnya. Jenis literatur ini umumnya berisi tentang gagasan ataupun teori baru di berbagai disiplin ilmu. Jadi, literatur primer ini karya asli yang melaporkan hasil penelitian ilmiah, hasil pengamatan, deskripsi produk yang bersumber dari tangan pertama yang dihasilkan oleh orang yang terlibat langsung dalam kegiatan. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri literatur primer. Jadi, literatur primer ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, isinya itu masih orisinil dan bersumber dari tangan pertama tanpa ada perubahan atau modifikasi ya. Yang kedua, jenis literatur ini merupakan bentuk pendaftaran dan penerapan sebuah penemuan atau gagasan baru, dapat juga dalam bentuk penjelasan sebuah alat baru. Yang ketiga, literatur dapat berupa karya tulis ilmiah yang diajukan untuk memperoleh gelar doktor di universitas, misalnya disertasi atau tesis. Dan yang keempat, kumpulan kertas kerja atau juga makalah yang diajukan di dalam konferensi seminar atau juga pertemuan sejenis. Nah, di sini ada contoh literatur primer. Yang pertama ini ada proceeding. Jadi, proceeding itu adalah kumpulan dari paper akademis yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis. Biasanya didistribusikan sebagai buku cetakan setelah seminar usai. Dan proceeding ini berisi kontribusi yang dihasilkan para peneliti dalam seminar tersebut. Lalu yang kedua ada paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakan. Invensi tersebut adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk. Nah, lanjut ada perundang-undangan.
Nah, perundang-undangan di sini itu ada peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu ada majalah ilmiah. Majalah ilmiah di sini terbitan berkala mengenai ilmu pengetahuan dan isinya ini khusus tentang suatu bidang ilmu seperti bidang teknik, kedokteran dan sebagainya. Lalu di sini ada tesis. Tesis adalah tugas akhir jenjang magister S2. Tesis ini salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Nah, tesis ini merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan dan juga merupakan hasil dari studi yang sistematis atas masalah tesis yang mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data dan menyajikan juga kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Dan selanjutnya juga ada jurnal atau makalah. Jurnal di sini, jurnal ilmiah itu adalah publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Dan makalah di sini adalah salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu berdasarkan hasil kajian teori atau kajian lapangan. Umumnya, pembuatan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas tertentu seperti tugas akademik maupun tugas non-akademik. Baik, cukup penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Hanindia. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai literatur sekunder. Nah, literatur sekunder ini merupakan jenis literatur yang isinya dibuat menggunakan rujukan atau referensi dari literatur primer. Lalu, literatur sekunder ini biasanya terdapat teori-teori atau gagasan yang telah ada sebelumnya. Dan literatur sekunder ini cenderung tidak menjelaskan mengenai temuan baru. Lalu selanjutnya ada pun tujuan dan manfaat dari adanya penyusunan literatur sekunder ini. Yang pertama, akan memberikan informasi lebih cepat kepada pemustaka, lalu dapat menginformasikan koleksi ke perpustakaan, lalu membantu pemustaka dalam penelusuran informasi, lalu dapat memberi keterampilan dan pengetahuan untuk penemuan informasi secara cepat, dan yang terakhir, memungkinkan kerjasama antar perpustakaan. Lalu, adapun ciri-ciri dari literatur sekunder ini yaitu yang pertama, tidak berasal dari tangan pertama. Lalu, yang kedua, informasi di dalam literatur sekunder ini bersumber dari literatur primer yang telah dimodifikasi atau ditafsirkan. Lalu yang ketiga, literatur sekunder ini berisi informasi yang berhubungan dengan dokumen primer, tetapi disajikan dalam bentuk yang lebih mudah digunakan pembaca. Lalu yang terakhir atau yang keempat, diterbitkan dengan lebih informatif karena didukung dari dokumen lain. Lalu contoh dari literatur sekunder ini diantaranya ada indeksi, abstrak, ensiklopedi, lalu majalah atau buku pedoman, dan juga surat kabar. Lalu adapun cara penyusunan literatur sekunder sendiri yaitu yang pertama, menentukan jenis literatur sekunder yang akan disusun. Misalnya, untuk menguraikan bidang pengetahuan tertentu, terbitan tertentu, rincian bibliografi, dan keberadaan buku, maka dapat dibuatkan literatur sekunder berupa abstrak ataupun indeks. Nah, untuk menguraikan tentang data atau peristiwa, maka dapat dibuatkan literatur sekunder biasanya berupa almanak. Lalu, untuk memberi pengetahuan tentang lembaga atau organisasi, maka dapat dibuatkan literatur sekunder berupa direktori atau almanak. Lalu, langkah yang kedua yaitu menentukan cakupan isi. Nah, cakupan isi ini bisa dilakukan dengan mencakup bidang ilmu, subjek, atau sesuai dengan tema disiplin ilmu pustaka.
Yang selanjutnya, mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi bahan yang sesuai dengan cakupan isi, agar literatur sekunder ini dapat bermanfaat untuk pemustaka. Lalu, yang keempat, menentukan susunan literatur sekunder baik dalam bentuk alfabetis pengarang, judul, maupun subjek. Nah, yang terakhir, pemrosesan. Pemrosesan ini biasanya dilakukan dengan berbagai tahapan, misalnya pengumpulan bahan, pembuatan formulir untuk isian sebagai sumber data, lalu penginputan, lalu penyuntingan atau pengeditan, dan juga mencetak. Nah, seperti itu pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.